A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya alimallahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arana al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arana al-batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Ya haq adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin wa ja'alna min ladunka sultanan nasira. Ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ya Ghafur Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat fi Filistin wa fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin wal mujahidin fi Filistin wa fi kulli makan. Ya Aziz ya Jabbar ya Rabbal alamin, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur adalah milik Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita, dan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala hari ini kita kembali berjumpa di channel kesayangan kita, yaitu channel iDream TV, dalam program Hikmah, himpunan kisah dan motivasi hidup, di mana insyaallah kita akan kembali mempelajari berbagai hal dalam kehidupan kita untuk kita ambil kebaikan, mengambil hikmah, sehingga kalau ada kesalahan tidak kita ulangi, kalau ada kekurangan kita akan perbaiki di masa yang akan datang. Yang tujuannya adalah bagaimana kemudian itu semua bisa memperbaiki kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita baca salawat dan salam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima dan dilimpah curahkan kepada para nabi dan para rasul, wabil khusus Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita termasuk orang yang akan berbahagia nanti ketika berjumpa dengan Allah di yaumul mahsyar, dijauhkan dari siksa api neraka, dimasukkan ke dalam jannahnya, dan dipertemukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya insyaallah, amin ya rabbal alamin. Sahabat iDream yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, di dalam kesempatan kali ini di program Hikmah saya ingin membahas satu tema, yaitu 10 karakter tangguh seorang muslim. Jadi ada 10 sifat atau karakter yang harus dimiliki oleh seorang muslim sehingga dia lahir atau tumbuh atau menjelma menjadi muslim yang tangguh. Hal ini sahabat iDream yang dirahmati Allah, sebagaimana yang disebut oleh seorang ulama besar yang disebut juga sebagai mujadid, ada juga disebut sebagai mujahid karena beliau syahid, yaitu Hasan al-Banna. Hasan al-Banna ini seorang ulama Mesir dan bahkan para ulama kaum muslimin di berbagai penjuru dunia menyebutnya sebagai imam, sehingga disebutnya sebagai Imam Al-Imam Hasan al-Banna. Beliau adalah tokoh yang memiliki ketangguhan di dalam berdakwah. Dan dakwahnya unik dakwahnya Imam Hasan al-Banna ini tidak hanya di masjid bahkan yang menarik dari diri beliau adalah beliau dakwahnya itu di kafe-kafe, di warung-warung kopi, jadi disengaja nongkrong di warung kopi atau di kafe untuk kemudian berdakwah. Karena ketika itu trennya masyarakat di Mesir, beliau orang Mesir suka sekali berkumpul dan bercerita, ngobrol ngalor ngidul kalau kata orang Betawi di kafe-kafe, sehingga kemudian tempat-tempat ibadah nggak terlalu rame lah ramenya di tempat nongkrong, di tempat hangout disitulah kemudian Imam Hasan al-Banna berdakwah untuk meningkatkan kualitas kaum muslimin di negeri beliau, dan kemudian terjadi perubahan besar. Banyak pemikiran-pemikiran dari Imam Hasan al-Banna yang dijadikan sebagai landasan di dalam pergerakan-pergerakan dakwah di berbagai penjuru dunia. Nah, Imam Hasan al-Banna ini ketika berbicara karakter muslim yang tangguh, maka beliau
mengajukan 10 kriteria. Nah, jadi harus ada 10 karakter ini ya pada diri seorang muslim. Ya, kalau ini ada pada diri seorang muslim, maka dia akan menjelma menjadi seorang muslim yang tangguh. Nah, tangguh dalam artian mau dibawa berjuang ya, enak. Ya. Karena agama ini tidak akan tegak tanpa adanya perjuangan. Ya, kita mau bangun subuh aja kalau nggak ada perjuangan nggak bisa. Ya. Mau bangun subuh, mau sedekah itu perlu perjuangan. Nah, orang kaya walaupun banyak uang tidak semua juga ya. Kita perhatikan mau mengeluarkan hartanya untuk bersedekah. Apalagi kalau yang prinsipnya ini harta saya dapatkan dengan jerih payah yang susah ya, dengan tetesan keringat, air mata dan darah gitu. Ketika diminta bersedekah mikirnya berkali-kali lipat. Allah mencontohkan orang kayak gini, orang seperti Qarun yang merasa harta yang dimilikinya adalah murni jerih payah diri dia, murni karena kepandaiannya. Kemudian melupakan Tuhan yang sifatnya Ar-Razzaq, yang maha memberi rezeki dan dialah yang menanggung rezeki semua makhluk. Dia yang menyempitkan dan melapangkan rezeki semua makhluk. Dan itu diingkari oleh Qarun. Jadi hakikatnya kalau ada orang yang merasa enggan untuk bersedekah ya berzakat dengan alasan harta yang dimiliki adalah jerih payah ya, susah payah keringatnya gitu. Nah, ini tamsilnya seperti Qarun. Nah, inilah ya gambaran bagaimana ya bahwa tegaknya agama dalam diri kita ya, itu harus dengan perjuangan. Apalagi kalau kita mau menegakkan agama di lingkungan ya, di skop di di skala yang lebih besar ya. Dalam keluarga ya, untuk menegakkan agama di tengah-tengah keluarga kita ya, harus dengan perjuangan ya. Apalagi konsepnya hijrah. Dari tadinya ya tidak mengenal agama itu kan di keluarga kita, lalu kemudian kita ingin merubah ya, ingin berhijrah, berpindah menjadikan keluarga kita keluarga yang paham agama. Itu perjuangannya berat. Hijrah itu adalah perjuangan ya, sahabat Edrim. Karena prakteknya tidak semua orang bisa melakukannya. Ya, yang tadinya tidak berjilbab, untuk berjilbab itu perlu perjuangan. Ya. Melawan malu itu ya, melawan nyinyiran ya teman-teman, udah jadi ustazah ya nyinyir itu kan. Padahal jilbab itu bukan kewajiban ustazah ya. Semua muslimah wajib pakai. Kadang-kadang kalau yang udah biasa bergaul di tengah-tengah wanita-wanita modis dalam tanda kutip ya, ketika kemudian memutuskan untuk memakai hijab, wah itu berat sekali tantangannya. Dalam benaknya itu udah kebayang orang kemudian ngernyitin dahi, monyongin mulut, menyinyir gitu kan. Sehingga kemudian maju mundur, pakai nggak jilbab. Itu perjuangan. Nah, bicara perjuangan ini kata Imam Hasan Al-Banna itu tidak mungkin ya, bisa kita lakukan kalau tidak dengan perjuangan. Kalau kita tidak memiliki karakter muslim yang tangguh. Kalau kita bukan pribadi yang tangguh, maka kita tidak akan pernah sanggup untuk menuntaskan perjuangan. Makanya bagi kita ya yang tengah berjibaku ya, yang tengah bertahan ya, tengah bergelut ya di dalam perjuangan untuk menegakkan kebaikan dalam tanda kutip agama. Kalau sedang mulai atau memulai atau tengah melakukannya ya, coba muhasabah diri kita ya, refleksi diri kita, renungkan diri kita, sudah ada belum ya karakter-karakter yang menunjukkan bahwa kita adalah muslim yang tangguh. Apa saja kita akan coba lihat secara ringkas ya. Yang pertama kata Imam Hasan Al-Banna ya, seorang muslim memiliki karakter yang tangguh ya, yang pertama dia harus ya, memiliki karakter qawiyul jismi. Yang qawiyul jismi artinya jasad ya, atau badan yang prima, sehat ya, sehat jasmaninya gitu.
Jadi beliau menyebutkan ya, karakter pertama seorang muslim yang tangguh adalah mereka yang berbadan sehat. Kalau lagi sakit nggak bisa ngapa-ngapain soalnya ya sahabat itu. Kalau lagi sakit atau ada badan atau ada kekurangan dalam tanda kurung, ya, kecacatan ya, pada fisik gitu kan. Saya tiba-tiba kalau kena gula mata jadi nggak bisa ngelihat, nah, itu kan masalah ya. Bagaimana kita akan memaksimalkan perjuangan kalau kemudian badan atau anggota tubuh kita sakit? Yang ada kita sibuk mikirin sakit. Ya. Sehebat-hebatnya perjuangan orang yang sakit tidak akan sama dengan perjuangan orang yang dalam keadaan sehat. Ya, makanya kemudian Imam Hasan Al-Banna ya, menyebutkan yang pertama adalah memiliki fisik atau jasmani yang prima. Yang kedua kata beliau adalah matinul khuluq. Nah, secara fisik tadi udah sehat. Nah, maka yang kedua adalah kesehatan jiwa, dibuktikan dengan matinul khuluq atau akhlak yang mulia. Ya, jadi jasmaninya bagus, ya, kesehatannya, gitu kan. Badannya serak, berotot, wah, itu ya, itu mantap gitu ya. Nah, kemudian yang kedua dari sisi rohani, dari sisi jiwa itu dia memiliki akhlak yang mulia. Nah, jiwanya juga bagus. Jasmani dan rohaninya bagus, sama-sama bagus. Nah, ya. Kemudian yang ketiga ya, musaqaful fikri ya, memiliki wawasan yang luas. Nah, ya. Jadi jasmaninya sehat, maka kemudian yang ketiga adalah musaqaful fikri ya, memiliki keluasan memiliki keluasan wawasan ya. Jadi tahu banyak hal. Ya tentu kalau berbicara baik ya, kebaikan atau kemuliaan keutamaan seseorang, makin banyak ilmunya makin luar biasa ya. Makanya di dalam Islam disebutkan ya bahwa belajar itu Rasulullah SAW memiliki sudut pandang yang beragam yang pada intinya ya mendorong kaum muslimin untuk menjadi pribadi yang memiliki ini ya, musaqaful fikri ya, wawasan yang luas ya, mulai dari status ya, atau hukum belajar itu kata Nabi wajib ya, talabul ilmi fardhah ala kulli muslimin wal muslimat. Jadi kalau kita membiarkan diri dalam kebodohan dosa, membiarkan anak-anak kita bodoh dosa. Jadi kita harus menjadi pribadi yang senantiasa memperbarui kualitas pengetahuan kita, ilmu ditambah. Ya. Nah itu. Kemudian kalau dari segi waktu, Rasulullah menegaskan yang namanya belajar itu dari mulai kita turun dari boyan ibu ya, udah mulai bisa jalan sampai kita mau masuk ke liang lahat ya, artinya long life learning, belajar sepanjang hayat ya. Kalau negara kita, pemerintah kita ya, menerapkan konsep ini baru-baru ini, kalau di Nabi dari dulu ya, yang namanya belajar itu adalah long life learning ya, atau belajar sepanjang hayat. Pahalanya banyak sekali kalau berbicara pahala ya. Bagaimana Rasulullah SAW mengatakan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ya, siapa yang menempuh satu jalan ya di situ kemudian dia mendapatkan ilmu, maka Allah akan mudahkan dengan itu bagi dia jalan menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan dalam hadis yang lain ya, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah. Siapa yang keluar ya untuk belajar maka dia sesungguhnya berada di jalan Allah. Kalau dia mati maka dia mati dalam fi sabilillah ya, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, syahid ya. Banyak ya cerita-cerita tentang keutamaan-keutamaan orang-orang yang statusnya sebagai tulab ya, atau pelajar atau penuntut ilmu. Nah, bisa mahasiswa, bisa santri. Kalau mahasiswa dibatasi oleh semester ya, nggak ada mahasiswa abadi gitu ya.
Tapi kalau santri ada tuh santri abadi. Santri itu tidak terbatas umur. Makanya kalau di beberapa pesantren, terutama pesantren tradisional ya, santrinya itu berbagai kalangan, bahkan yang tua-tua juga masih statusnya santri. Nah ini bagus ya. Nggak apa-apa, udah tua masih jadi santri. Ya, ketika kalau meninggal dengan status sebagai santri maka meninggal dalam keadaan, nah itu tadi dalam hadisnya fi sabilillah. Makanya ini bagi sahabat Edrim yang bingung ya, sudah selesai kuliah ya, sudah dapat gelar doktor, mau ngapain lagi, nggak ada lagi tempat kuliah gitu kan. Ya sudah ya, belajarlah menjadi hafiz misalnya. Cari tempat-tempat ya yang mengajarkan tahfizul Quran ya, atau menghafal Al-Quran ya. Jadilah santri di sana ya, dengan target sampai hafal 30 juz. Selesai hafal 30 juz ngapain lagi kenji? Tadaburin, ngaji, dikaji ya ayat demi ayat. Nah itu lebih panjang lagi itu ya. Bahkan Rasulullah SAW sampai akhir hayat. Nah, itu sebagai contoh. Sehingga ya, kalaupun nanti Allah mencabut nyawa kita ya, dalam status kita masih kita meyakini diri kita sebagai seorang tulab ya, atau pelajar ya, atau santri ya. Kemudian yang keempat ya, setelah mutsaqaful fikri ya, keluasan wawasan, seorang muslim yang tangguh ya, kata Imam Hasan Al-Banna adalah mereka yang memiliki karakter qadirun ala kasbi. Qadirun alal kasbi, memiliki penghasilan ya, atau berpenghasilan mandiri ya, artinya dia secara ekonomi, secara finansial tidak bergantung kepada tidak, maksudnya apa? Bukan tidak bergantung ya, tidak meminta-minta kepada orang lain. Jadi asli begitu ya. Secara finansial, secara ekonomi dia sudah kokoh. Memiliki penghasilan yang mandiri yang tetap. Bisa menafkahi diri dan juga keluarganya, bahkan bisa menafkahi atau bersedekah kepada lingkungannya. Makanya seorang muslim ya tidak boleh malas untuk mencari rezeki yang halal. Ya. Jadi jangan sampai menjadi muslim yang malas. Kan banyak cerita-cerita ya, para istri yang mengeluh karena suaminya malas, ibadahnya rajin ya, tapi nggak mau kerja karena merasa istrinya sudah berpenghasilan besar. Sehingga dia merasa ya udahlah itu ya, di rumah aja ya. Jadi PRT, Pak Rumah Tangga, bukan Bu RT, ya. Tapi menjadi Pak RT ya, Bapak Rumah Tangga. Ini nggak boleh. Ya. Laki-laki itu, ya, kalau bicara Muslim ya laki-laki, ya, kewajibannya adalah memberikan nafkah yang patut ya kepada keluarga. Walaupun istri kaya, ya, walaupun istri lebih mampu, ya menghasilkan cuan gitu ya, nah, tapi tetap kalau seorang muslim ya, dialah yang harus memberikan nafkah kepada istrinya. Istrinya sebulan 20 juta, penghasilan dia 5 juta, tetap yang 5 juta itu harus ada yang diberikan sebagai nafkah kepada istrinya. Harus begitu. Jadi jangan kemudian mengandalkan kepada istri. Ya. Bahkan kita sedih juga kalau ada anak-anak kita sudah lulus sekolah ya, orang tua udah nyekolahin gitu ya, paling banter paling minim sampai SMA, karena ikut kewajiban jenjang sekolah ya dari pemerintah kita. Kalau dulu 12 tahun, kalau dulu 6 tahun, kemudian naik sekarang 9 tahun ya. Dari 6 tahun wajib belajar 6 tahun naik jadi 9 tahun. Kemudian sekarang 12 tahun. Sudah selesai belajar 12 tahun ya, lulus sekolah masih begini juga sama orang tua. Ini sedih kita ya. Apalagi ada yang sudah kuliah ya, sudah lulus kuliah tapi masih begini juga sama orang tua. Ini bukan muslim yang tangguh ini ya.
Kalau yang tangguh itu jangankan lulus sekolah, lagi sekolah aja bisa menghasilkan uang, bisa mandiri secara finansial. Kan banyak ya cerita anak-anak kita ya, yang tangguh-tangguh itu ya, di sekolah sambil jualan, nggak malu gitu ya. Sehingga minimal bisa mencukupi ongkos dia ke sekolah, nggak minta ke orang tua. Ya begini nih. Ya. Ini yang tangguh. Nah, ini yang harus kita pastikan. Makanya kemudian ya, seorang muslim jangan alergi dengan kekayaan. Kadang ada yang alergi sama kekayaan. Wah itu dunia. Kita hidup di dunia memang harus pakai dunia itu. Jangan berarti karena kita tidak takut terjebak ke dalam dunia, terjebak ke dalam kelalaian duniawi, lalu kemudian antipati, ya, alergi dengan hal-hal yang berbau keduniaan. Nggak bisa. Ya. Sedekah itu kan pakai dunia. Walaupun sedekah bisa dengan senyum, tapi kan orang juga nggak mau tiap hari disenyumin aja. Ya pengennya juga ada yang dikasih gitu ya, makanlah gitu ya, hadiah lah gitu. Nah ini yang harus kita pikirkan. Mau pergi haji juga kan harus pakai duniawi juga. Ya walaupun bisa pergi haji jalan kaki gitu kan. Ya, tapi kan tetap ya harus ada yang kita keluarkan sebagai bekal. Ya. Makannya di sana harus dipikirin gitu kan. Kemudian untuk keluarga yang ditinggalkan harus dipikirin mau makan apa anak-anak ini, saya mau pergi haji jalan kaki ke Mekah misalnya. Ya harus disiapkan makan mereka selama kita nggak ada, karena kewajiban kita memberikan nafkah kepada mereka. Jadi mau tidak mau ya, nah ini harus menjadi prinsip dalam diri kita ya. Semangat ya mencari rupiah. Nah, kalau sekarang ya pejuang rupiah namanya ya. Nah, niatan karena Allah. Untuk membentuk kepribadian yang tangguh sebagai seorang muslim. Nah, kemudian yang kelima ya, karakter muslim yang tangguh itu kata Imam Hasan Al-Banna adalah salimul akidah. Dia memiliki akhlak yang lurus, akidah yang lurus, akidah yang benar. Nah, karena ya nggak mungkin ya dia akan sampai kepada Allah kalau akidahnya bengkok. Tidak mungkin lillahi ta'alanya itu akan sampai kepada Allah kalau akidahnya nggak lurus kepada Allah, kalau akidahnya nggak benar. Maka dari sini kemudian kita sebagai seorang muslim harus mendalami ya, memahami ya akidah yang benar sesuai yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran atau juga yang diajarkan oleh Rasulullah di dalam hadis-hadisnya. Ngaji tentang akidah. Nah, makanya kalau berbicara PAI ya pendidikan agama Islam ya pembagiannya kan ada 4 ya, ada akidah, ada akhlak ya, kemudian ada muamalah ya. Satu lagi kemudian akidah, akhlak, muamalah, ada satu lagi saya lupa ya. Ya, itu pembagian ya itu, dan akidah adalah hal yang utama, yang penting. Ya. Maka kemudian harus ada jadwal. Ya. Jadi pengetahuan kita dalam bab akidah ini harus betul-betul maksimal. Segala sesuatu ya, pertanyaan tentang sifat Allah, ya, tentang ketuhanan Allah Subhanahu wa taala harus khatam ya di dalam jiwa kita jawabannya. Jangan sampai kemudian masih ada celah ya ruang di mana kita meragukan ya, ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus dicari jawabannya. Kalau ada terbersit pertanyaan ya tentang ketuhanan, tentang Allah, cari jawabannya, cari guru. Ya, untuk kemudian kita bisa menemukan jawaban yang menenangkan hati kita. Jadi jangan diam aja. Itu yang kelima. Yang keenam ya, muslim yang tangguh itu kata Imam Hasan Al-Banna adalah memiliki karakter sahihul ibadah. Ya, ibadahnya juga benar. Ya, kalau tadi kan salimul akidah ya, akidahnya selamat, lurus ya, tidak bengkok ya. Maka yang keenam adalah sahihul ibadah. Ibadahnya benar karena prakteknya kalau bicara hukum ibadah itu kan asalnya haram. Menjadi halal ketika ada dalil ya, itu ya.
Jadi kalau muamalah asalnya halal, ya, semuanya serba boleh menjadi haram kalau ada dalil. Kalau ibadah enggak, tadinya ibadah itu haram, menjadi halal, menjadi diboleh, wajibkan, menjadi dibolehkan ketika ada dalil. Makanya ibadah itu landasannya nggak boleh akal-akalan, ngereka-reka, kan ada tuh ya. Katanya pimpinan pesantren ya, lalu kemudian di sekarang ini lagi di sidang ya, atau lagi dihadapkan dengan persidangan terkait dengan penistaan agama ya, karena banyak ya praktek-praktek ibadah direka-reka dan dia akui sendiri di karang-karang ya, azan ya, di karang-karang khutbah Jumat di karang-karang ya, yang bahayanya ya, akidahnya juga di karang-karang. Nah, itu yang kemudian ya menyebabkan dia dituntut oleh banyak pihak ya, dengan dengan tuduhan menistakan agama. Nah, ini bahaya gitu ya. Nah, seorang muslim yang tangguh ya harus memiliki karakter benar di dalam beribadah. Jadi kalau ditanya ya, sholat apa nih Pak? Tahu jawabannya. Ini sholat duha. Oh, ini bukan waktu duha, ini bukan juga waktu sholat, ini sholat apa? Oh, ini namanya sholat mutlak. Nah, kalau sholat mutlak kapanpun, dimanapun, ya. Di jam berapapun boleh. Gitu ya. Nah, ini sholat mutlak begitu. Jadi dia tahu jawabannya kalau ditanya tentang ibadah. Nah, ya. Jadi hasanah, ya, pengetahuan ya tentang dalil ibadah komplit. Jadi kalau ada satu perbuatan ya dikait-kaitkan dengan ibadah, dia paham ya dalilnya apa. Ya, kemudian yang ketujuh, ya, muslim yang tangguh itu adalah muslim yang memiliki karakter mujahidun li nafsih, mampu mengendalikan jiwanya secara secara baik. Nah, karena manusia itu memiliki apa yang disebut dengan hawa ya. Desire ya, atau hasrat atau gairah ya, yang begitu kuat yang kita sebut dengan hawa nafsu. Nah, seorang muslim yang tangguh ini memiliki kemampuan, kekuatan untuk menundukkan hawa nafsunya. Ya, mujahidun li nafsih. Nah, betul-betul mampu mengendalikan hawa nafsunya. Ya, kan dalam Al-Qur'an penegasannya jelas ya. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Nah, dia mampu menahan diri ya, dari keinginan hawa nafsunya. Fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surga menjadi tempat tinggal bagi dia. Nah, nanti ada riadah-riadahnya, latihan-latihannya ya, bagaimana kemudian kita bisa ya, mengendalikan hawa nafsu, bisa bersungguh-sungguh ya menegakkan agama di dalam diri kita. Kemudian yang kedelapan, yang ketujuh ya. Yang kedelapan ya, karakter muslim yang tangguh itu kata Imam Hasan Al-Banna adalah mereka yang memiliki karakter harisun ala waktihi, mampu memanajemen waktu. Jadi tertib setiap harinya selama 24 jam. Ya, tersusun jadwalnya, agendanya. Ini manajemen waktunya bagus ya. Sehingga banyak hal yang dikerjakan seperti kaidah di dalam surah Al-Insyirah ya. Di dalam surah Al-Insyirah kan begitu, fa idza faragta fansab ya. Kalau sudah selesai satu urusan, lapang di dalam satu urusan, maka kerjakan urusan yang lain. Jadi betul-betul waktu-waktu yang ada di dalam kehidupannya selama 24 jam yang Allah anugerahkan, dari mulai pagi sampai ketemu pagi lagi, itu tersusun kegiatan-kegiatannya. Tidak ada yang kemudian dia sia-siakan, tidak ada waktu luang yang kosong tanpa agenda yang bermanfaat. Nah, maka ya, mulailah ya kita menyusun ya, jadwal-jadwal, agenda-agenda, kegiatan-kegiatan setiap harinya, tertibnya. Jangan kemudian kita terlena dengan gadget misalnya ya, sehingga waktu kita berlalu begitu saja tanpa ada kebaikan.
Kemudian yang ke-9 ya, karakter yang harus dimiliki seorang muslim yang tangguh adalah ya, munazzamun fi syu'nih. Ya, munazzamun fi syu'nihi ya. Apa namanya? Ya, kesibukannya tertata. Ya, kalau tadi harisun ala waktihi ya, dia bisa memanage waktu dengan baik ya. Maka ya, karakter yang ke-9 adalah itu tadi ya, tertib di dalam urusannya. Disiplin ya, munazzamun ini lebih apa namanya? Memiliki kedisiplinan ya di dalam mengerjakan berbagai hal. Sholatnya tepat waktu, terjaga, ya, sedekahnya setiap bulan jelas ya, anggarannya, kemudian pergaulannya dengan apa namanya ya, kan kita itu ada istri, ada anak, ya, jelas ya kegiatan dengan istrinya apa, kegiatan dengan anak apa, dengan ada me time, ada family time, ya, ada we time, gitu ya. Itu jelas ya, tertata. Nah, ini hebat ya. Nah, kemudian yang terakhir, inilah puncak dari karakter muslim yang tangguh itu ya, gambaran utamanya ini ada di karakter yang ke-10 yaitu nafi'un li ghairihi ya, bermanfaat bagi sesamanya. Makanya kalau di dalam hadis kan jelas ya, khairun nas anfa'uhum linnas, kata Nabi ya. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi yang lain. Anfa'uhum linnas, yang paling bermanfaat bagi manusia ya. Dan muslim itu ya, karakter utamanya adalah rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi sekelilingnya, bagi semesta alam. Ya. Rahmatan lil alamin itu ya, implementasi yang simpel, yang mudahnya ini ya, khairun nas anfa'uhum linnas, memberikan banyak manfaat bagi orang yang ada di sekitarnya. Jadi ketika orang itu ada ya di sebuah komunitasnya merasakan kebaikan. Kalau dia menjadi tetangga kita akan merasakan kebaikan dari dia. Kalau dia menjadi menantu kita, maka kita akan merasakan kebaikan yang banyak ya dari dia sebagai menantu kita. Kalau dia katakanlah bekerja kita, bawahan kita, maka kita akan mendapatkan manfaat yang banyak dari dia. Itu kita kalau ketemu orang kayak itu, nah harusnya kita menjadi begitu. Ya. Nah, kita menjadi pribadi yang memberikan manfaat kepada mertua, ya, kepada keluarga, manfaat kepada tetangga, manfaat kepada tempat bekerja, manfaat kepada masyarakat, ya, manfaat kepada bangsa kita. Maka bisa dibayangkan sahabat Adrim, kalau ada orang yang memiliki 10 karakter ini, jumlahnya ada 100 orang aja di masyarakat kita itu ya. Misalnya ada 200 rumah ya, separohnya memiliki karakter ini, ya. Insya Allah ya, komunitas atau tempat tinggal kita atau komplek kita menjadi komplek yang ya, memiliki keberkahan yang luar biasa. Ya, nanti akan turun ya malaikat ya, yang membawa berkah-berkah, rahmat-rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti dijaga itu ya, oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai keburukan. Nah, karena di dalamnya ada orang-orang yang memiliki 10 karakter yang tangguh ini. Nah, yang uniknya sahabat Adrim yang dirahmati Allah ya, dari 10 karakter muslim yang tangguh ini, Imam Hasan Al-Banna itu meletakkan qauyul jismi ya, kesehatan prima di karakter yang pertama. Jadi sebelum ngomongin akidah dan macam-macam, kata Imam Hasan Al-Banna ya, karakter muslim yang tangguh itu yang pertama harus jasadnya prima dulu, badannya harus sehat dulu gitu ya. Nah, kenapa demikian? Nah, begitu ya kan. Ya, rupanya ya setelah ditelaah ya, di dalam-dalami ya, karena memang sifat-sifat tersebut ya diurutkan sesuai dengan minimnya ya, seberapa minimnya sifat tersebut di dalam masyarakat muslim ya. Dan ini menjadi pakem dalam dunia pendidikan. Nah,
biasanya kalau berbicara masyarakat Muslim, orang-orang Islam lebih mengedepankan itu tadi ya, persoalan akidah, ibadah, fikih, sehingga mengabaikan yang lain-lain. Memang itu utama, penting, ya. Tetapi bagaimana ya kita bisa ngaji, bisa jihad kalau kemudian kita sakit, diurutkan gitu ya. Jadi yang dari yang paling lemah dulu ya diabaikan oleh banyak masyarakat Muslimnya. Maka diurutkan dari qaul jismi dulu ya, jasadnya sehat dulu. Nah, yang kedua alasannya adalah kekuatan jasmani ini adalah salah satu karakteristik seorang Muslim yang harus dilatih, dijaga dan juga dikendalikan ya, atas nama Allah Subhanahu Wa Taala yang telah menciptakan kita. Allah mengamanahkan kita badan. Maka tentu sebagai seorang Muslim yang amanah, ya, menjaga amanah, ya ini harus dijaga kesehatan badan ini. Allah memberikan tubuh kita bukan untuk kemudian kita sakiti, untuk kemudian kita abaikan sehingga kita terjebak ke dalam penyakit. Kan ada larangannya, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah, jangan kalian jerumuskan diri kalian ke dalam kebinasaan. Udah tahu itu ya sumber penyakit, jangan didekati. Sudah tahu itu akan menyebabkan kebinasaan, jangan dilakukan. Ini kadang-kadang sering dilalaikan oleh kaum muslimin, sudah tahu ya kalau makan fast food ya atau junk food itu bakal obesitas. Kalau udah obesitas susah ya. Mau bergerak sana kemari susah ya, digotong-gotong, dipapah, repot. Coba badannya steady gitu ya, ngapa-ngapain juga enak. Itu kan Allah berikan kepada kita untuk kita jaga. Maka ya, seorang Muslim harus menyadari ya, ketika berbicara ya, Muslim yang tangguh, yang terbayang pertama kali bagaimana badan ini tetap sehat, badan ini kuat, badan ini terjaga dari penyakit. Karena memang Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran juga pernah menegaskan ya, bagaimana Allah ya, menjadikan kita ini fi ahsani taqwim ya, dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ya, Allah mengatakan dalam surah Ali Imran ya, huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Dialah Allah yang telah membentuk kamu di dalam rahim sebagaimana Dia kehendaki. Dan Allah menegaskan di dalam surah Tin kan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah itu telah menjadikan manusia dalam rupa, dalam bentuk yang terbaik. Atas dasar itu kemudian Dia bentuk ya, kita ya dari di rahim ibu kita. Makanya para ibu ya ketika hamil jangan sembarangan makan. Jadi dicek betul ini aman gak untuk rahim, untuk janin saya, karena banyak kemudian kecacatan ya, baik kecacatan fisik ya, atau juga kecacatan mental. Salah satu faktornya itu tadi ya, kelalaian dari ibu-ibu hamil di dalam menjaga kehamilannya. Ya udah tahu lagi hamil ya, makan juga yang tidak sehat, makan juga yang kata mengandung pengawet, makan yang mengandung atau kalau kosmetik yang pakai merkuri ya, bahaya itu ya. Nanti anaknya jadi autis. Nah, ini yang kemudian kita harus pahami. Kemudian di dalam surah Al-Maidah ya kalau nggak salah. Surah Al-Mu'min ya, surah Ghafir ya, ayat yang ke-64 Allah mengatakan wa sawwarakum fa ahsana surakum ya. Allah Subhanahu Wa Taala yang telah membentuk kita ya, di dalam rahim itu kemudian fa ahsana surakum dan diperbaiki, dipercantik, dipertampan, disempurnakan ya, bentuk kita ini. Wa razaqakum minat thayyibat, dan memberikan kamu rezeki yang baik-baik. Maka kemudian menjadi masalah kalau kita justru ya merusak ya kebaikan fisik yang telah Allah jadikan bagi kita. Yang harusnya kita sehat kemudian jadi sakit. Nah, ini harus kita jaga. Dan karena itu kemudian ya ini menjadi catatan tersendiri bagi kita ya, untuk menegakkan 10 karakter ini ya.
kita cek satu-satu gitu ya, kira-kira secara fisik kita udah sehat belum, ya sudah prima belum, kemudian dari segi penghasilan finansial bagaimana, perbaiki itu ya, barulah nanti insya Allah akan lahirlah kekuatan dalam diri kita untuk menegakkan, memperjuangkan agama ya. Ya, kalau pengen masuk surga ya ini syaratnya gitu. Surga itu bukan barang murah ya, bukan sesuatu yang remeh. Surga itu sesuatu yang besar ya. Ya, kalau kata bahasa Al-Qur'annya ajrun azim ya. Balasan yang sangat besar ya. Maka tidak mungkin ya sesuatu yang sangat besar itu bisa kita dapatkan dengan berleha-leha, bersantai-santai ya. Tidak dengan perjuangan, itu tidak mungkin ya. Sedangkan untuk mendapatkan restu ya dari mertua ya, calon mertua ya, agar kita menikahi perempuan yang kita cintai, perjuangannya luar biasa. Ini mungkin kita bisa muhasabah lah ya, bagi yang malas-malas ya, tidak punya spirit semangat untuk berjuang menegakkan agama padahal pengen masuk surga ya. Coba perhatikan itu, dulu tuh dapatkan istri gimana ya, apalah berleha-leha saja ya. Saya rasa perlu perjuangan gitu kan, perlu pengorbanan. Nah, itu untuk mendapatkan istri aja itu ya. Apalagi kalau kemudian kita berbicara bagaimana mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian sahabat hadirin yang dirahmati Allah, yang mudah-mudahan bermanfaat. Nah, insyaallah di pekan-pekan yang akan datang kita akan coba lihat ya bagaimana sebetulnya 10 karakter ini, terutama menjaga kesehatan jasmani atau qawiyul jismi. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah semata-mata lahir dari kealfaan dan kehilapan saya pribadi. Saya bikin pamit undur. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.